Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun kelompok kami terdiri dari Yusril, Elisa, saya sendiri Dwi, Andriani. Adapun bisnis aplikasi pengolahan proyek. Bisnis aplikasi pengolahan proyek adalah jenis bisnis yang menyediakan solusi perangkat lunak untuk membantu pengolahan proyek seperti pengolahan anggaran, jadwal, risiko, sumber daya, dan tugas proyek lainnya. Adapun beberapa produk bisnis aplikasi pengolahan proyek, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu Asana, aplikasi manajemen proyek yang dapat digunakan untuk mengatur tugas dan proyek serta kolaborasi tim. Flow, aplikasi manajemen proyek yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengatur daftar proyek dalam format papan catatan. Mondaycom, aplikasi manajemen proyek berbasis cloud yang memungkinkan tim untuk mengatur tugas dan proyek dalam satu platform. Selanjutnya, aplikasi manajemen proyek yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak. Dan selanjutnya, aplikasi manajemen proyek yang berfokus pada kolaborasi tim. Dan selanjutnya, aplikasi manajemen proyek yang dapat diintegrasikan dengan alat produktivitas seperti Microsoft Office dan Google Drive. Selanjutnya itu ada aplikasi manajemen proyek yang memungkinkan penggunaan untuk memiliki dari berbagai jenis template proyek dan mengatur proyek dengan fitur-fitur pengaturan tugas kolaborasi. Selanjutnya, aplikasi manajemen proyek berbasis cloud dengan fitur pengaturan jadwal pelaporan kolaborasi tim. Selanjutnya, aplikasi manajemen proyek dengan fitur pengaturan mengatur jadwal dan pelaporan proyek yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi hal. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan dengan saudara. Langsung saja saya membahas tentang target pasar. Yang pertama yaitu perusahaan besar seringkali memiliki banyak proyek dan tim yang terlibat sehingga membutuhkan alat pengolahan proyek yang dapat memudahkan pengaturan pelaporan dan kolaborasi antar tim. Dan yang kedua yaitu bisnis kecil dan menengah. Bisnis kecil dan menengah ini dapat memanfaatkan aplikasi pengolahan proyek untuk mengorganisir tugas dan proyek, serta mengoptimalkan sumber daya dan waktu. Dan yang ketiga, tim freelance. Tim freelance ini yaitu mengatur proyek dan tugas. Dan yang keempat, yaitu pengembang perangkat lunak. Pengembang perangkat lunak ini dapat memanfaatkan aplikasi pengolahan proyek khusus untuk menawarkan fitur-fitur seperti pelacakan bug. Dan yang kelima yaitu organisasi nirlaba, di mana organisasi nirlaba ini memanfaatkan aplikasi pengolahan proyek yang mengatur proyek, mengoptimalkan penggunaan dana, dan mengorganisir tim relawan. Nah, dan materi selanjutnya yaitu mengapa aplikasi pengolahan proyek. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, di mana aplikasi pengolahan proyek ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam mengatur tugas dan proyek. Dan yang kedua yaitu memfasilitasi kolaborasi. Nah, di mana aplikasi pengolahan proyek dapat memfasilitasi kolaborasi antara anggota tim, bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu memudahkan pengaturan proyek, di mana aplikasi pengolahan proyek ini dapat membantu pengaturan proyek dengan lebih mudah dan efektif. Dan yang keempat yaitu meningkatkan transparansi, di mana aplikasi pengolahan proyek ini dapat membantu meningkatkan transparansi dalam bisnis. Tim dan manajemen dapat mengakses informasi proyek yang sama. Dan yang kelima yaitu mengurangi kesalahan, di mana aplikasi pengolahan proyek ini membantu mengurangi kesalahan dalam proyek. Sebelum melanjutkan paparan materinya, perkenalkan saya Yusril dengan NIM D0221523. Baik, langsung saja saya lanjutkan materinya. Keistimewaan produk aplikasi pengolahan proyek. Yang pertama itu kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Produk aplikasi pengolahan proyek dapat memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara anggota tim dan dengan klien. Yang kedua, kemudahan penggunaan.
Produk aplikasi pengolahan proyek harus mudah digunakan, sehingga anggota tim tidak perlu menghabiskan waktu berharga untuk mempelajari alat baru. Yang ketiga, integrasi dengan alat lain. Produk aplikasi pengolahan proyek dapat diintegrasikan dengan alat lain digunakan oleh bisnis, seperti perangkat lunak, manajemen sumber daya manusia. Yang keempat itu ada kostumisasi, yaitu produk aplikasi pengolahan proyek harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi bisnis. Yang kelima, pelacak proyek, yaitu produk aplikasi pengolahan proyek dapat memberikan pelacakan proyek secara real time, termasuk informasi tentang kemajuan proyek, waktu yang tersisa, dan anggaran yang tersisa. Yang keenam itu ada analisis data. Produk aplikasi pengolahan proyek dapat memberikan analisis data yang dapat digunakan untuk memperbaiki efisiensi bisnis. Yang terakhir ada ketersediaan platform, yaitu produk aplikasi pengolahan proyek harus tersedia di berbagai platform, termasuk desktop, seluler, dan web. Selanjutnya ada tim manajemen, terdiri dari yang pertama atas nama Yusril dengan saya sendiri, bertugas sebagai manajemen proyek, bertanggung jawab atas pengolahan secara keseluruhan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian proyek. Manajer proyek juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek berjalan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada Elisa sebagai analisis bisnis, bertugas bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan bisnis dan memastikan bahwa aplikasi pengolahan proyek memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis bisnis juga dapat membantu mengembangkan strategi bisnis dan memberikan masukan tentang cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas aplikasi. Yang terakhir atau yang ketiga ada Dwi Andriani sebagai pengembang perangkat lunak, bertugas bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi pengolahan proyek. Mereka ini mengembangkan kode, memecahkan masalah, dan memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, materi terakhir.